Rois. Ya, Monggo. Selamat siang Bu Rois. ya, selamat siang Bu. Sesuai dengan janji kita kemarin, monggo kita berbincang-bincang ya. Ya, terima kasih ya Bu Isti. Ya, sebenarnya saya tadi tuh agak lupa Bu ya. Jadi sesuai kesepakatan kita kemarin ya Bu, kita akan berdiskusi terkait dengan praktek kucing sesuai dengan alur tirta untuk Bu Isti ya. Saya akan berbicara dengan Koce dan saya akan jadi pengamatnya nanti ya. Baik Bu, nanti kita akan memakai rubrik kucing ya. Oke. Oke Bu, supaya saya juga tahu Bu apa yang harus saya perbaiki dalam praktek kucing saya. Oke, nanti kita akan pakai 4 kriteria nih Bu ya. Nanti ada sangat baik, baik, cukup, dan juga kurang. Lalu prinsip coaching yang akan kita kembangkan nanti itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, oh ya Bu, nanti kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Baik Bu Rois, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kesadaran penuh Bu, kemudian mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kuce saya, agar saya bisa mendorong kuce saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya Bu. Oh, oke. Dari ketiga kompetensi tersebut ya Bu Isti, secara spesifik mana yang akan Ibu kembangkan pada saat nanti saya observasi? Oke Bu, jadi dari ketiga kompetensi coaching yang saya akan kembangkan, saya akan lebih spesifik untuk mengembangkan kehadiran penuh Bu. Kemudian yang mana indikator dari kehadiran penuh adalah satu, itu fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi coach saya, kemudian menatap lawan bicara saya dengan coach saya juga tidak akan melakukan aktivitas lain Bu, selain melakukan coaching dengan coach saya dan menyimaknya seperti itu. Oke. Untuk indikator ketercapaian Bu ya, tolak ukurnya bagaimana terkait tujuan dari pengembangan yang diinginkan? Oke. Indikator yang ingin saya tuju yaitu nanti dalam praktik kucing saya akan menggunakan alur tirta Bu secara runtut, kemudian menggali ide-ide dari coach untuk menemukan solusi sendiri dari coach tersebut. Harapan apa dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Oke, harapan saya dari observasi ini, saya dapat menjadi coach yang dapat melaksanakan sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Baik Bu. Semoga dari indikator atau ide-ide dari coach nanti itu Bu ya, bisa tergali dengan maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam praktek coachingnya nanti. Hanya itu Bu yang bisa saya tanyakan. Setelah itu mari kita melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Bu sudah siap? Oh, oke, siap Bu. Oke, mari kita lakukan bersama-sama. Monggo Bu. Nggih. Assalamualaikum Bu Mela. Waalaikumsalam Bu Isti. Bagaimana nih kabarnya Bu Mela? Alhamdulillah, hari ini saya baik sekali Bu. Nggih. Saya lihat akhir-akhir ini Ibu sepertinya gelisah nggih, kurang bersemangat. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, memang kemarin-kemarin saya sedikit gelisah, ada yang membuat saya gusar gitu Bu. Apa ya, ada yang mengganjal gitu sebenarnya di hati terkait pembelajaran di sekolah Bu. Kira-kira Ibu ada waktu enggak? Saya pengen curhat. Nggih Bu, saya sekarang ada waktu luang, monggo barangkali jenengan mau mengeluarkan unek-uneknya. Ini Bu, saya mau curhat karena ada salah satu anak didik saya itu Bu ya. Saya di kelas itu selalu menguap Bu. Kalau pas pembelajaran itu mengantuk pada saat pembelajaran dan juga menyandarkan kepalanya gitu loh Bu di bangku kayak gitu delosor terus gitu Bu. Berarti salah satu murid jenengan ada yang sering menguap, mengantuk dan menyandarkan kepalanya nggih di bangku. Gitu. Iya, betul Bu. Dari percakapan kita nanti, apa yang ingin jenengan capai dari percakapan kita? Ini Bu, saya berharap nanti kalau kita sudah ngobrol-ngobrol gini, saya itu bisa membantu siswa saya itu Bu
untuk apa ya, dia itu mengikuti pembelajaran secara maksimal, tidak ngantukan lagi, tidak belosor di bangku lagi gitu Bu. Pokoknya bisa mengikuti pembelajaran saya ketika di kelas. Oh, baik Bu Melo. Yeah. Jadi nanti di akhir percakapan kita, Ibu ingin agar anak tersebut tidak mengantuk lagi, kemudian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan maksimal dan faktor dan fokus begitu Bu. Iya, betul Bu. Nah, jadi saya ingin tahu kejadian sebenarnya. Coba jenengan ceritakan kondisi murid jenengan secara detail agar saya tahu kondisinya itu seperti apa. Jadi pada saat pembelajaran Bu, anak-anak itu fokus, ceria dan senang, dan juga di tengah-tengah perjalanan pembelajaran itu anak ini bukan pokoknya ada anak ini Bu, itu menguap terus gitu tuh mengantuk. Anak ini tuh kurang fokus lain dari anak yang lain gitu. Yang lainnya itu bisa fokus dalam pembelajaran, tapi satu anak ini kurang fokus gitu, ngantuk terus gitu. Oh, baik Bu. Tadi Ibu bilang ada siswa yang sering ngantuk, kemudian kurang fokus, kemudian juga kurang apa itu namanya memperhatikan jenengan. Apakah Bu Melok sudah menelusuri penyebab dari masalah itu? Nah itu Bu, masalahnya saya belum sempat menelusurinya. Nah tetapi itu saya sudah bertanya dengan guru mata pelajaran yang lain yang juga mengajar anak tersebut Ibu. Ternyata juga sama, anak tersebut ketika pembelajaran di map lain itu juga ngantukan gitu Bu. Terus juga kurang fokus juga dalam pembelajaran. Oh nggih. Jadi Bu Melok belum melakukan tindakan terhadap anak ini, tapi sudah bertanya. Apakah sudah bertanya dengan guru mata pelajaran yang lain sampun? Dan hasilnya sama nggih? Bahwa anak ini sering mengantuk dan kurang fokus dalam pembelajaran. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan terhadap anak ini? Nah, rencananya ini Bu, saya akan melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Jadi biar saya itu tahu apa sih penyebabnya anak ini kok ngantuk. Oke, baik Bu Melok. Berarti Bu Melok akan melakukan restitusi terhadap anak ini ya? Selain restitusi, apa yang akan Bu Melok lakukan? Selain restitusi, mungkin saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi saya akan melakukan pembelajaran yang kiranya sesuai minat gitu, sesuai minat anak, biar anak ini antusias gitu dalam pembelajaran di kelas nanti. Pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang akan jenengan lakukan? Bisa jadi nanti pembelajaran berdiferensiasi konten juga, produk dan juga proses juga. Langkah-langkah apa yang akan jenengan lakukan seperti apa? Awalnya saya akan survei dulu kesiapan belajar murid itu nanti seperti apa, biar saya bisa menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan gitu Bu. Langkah selanjutnya setelah melakukan survei, apa yang akan jenengan lakukan Bu? Saya akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi proses maupun produk ataupun konten nantinya Bu, sesuai hasil survei saya nanti. Untuk rencana pembelajaran berdiferensiasi, proses dan produk, seperti apakah yang jenengan rencanakan? Nah, pembelajaran berdiferensiasi proses yang akan saya lakukan nanti yaitu dalam proses pembelajaran. Nanti anak-anak akan saya ajak ke tempat pembuatan ini loh Bu, proses pembuatan kerajinan. Nah, di situ kan untuk diferensiasi produk, nanti anak-anak akan memilih jenis produk yang akan dihasilkan sesuai minat mereka seperti itu. Karena materi saya saat ini adalah kerajinan dan bahan-bahan bekas atau bahan-bahan yang bekas pakai seperti itu loh Bu. Nanti bisa didaur ulang seperti itu. Nah, jadi anak-anak ini bisa memilih bahan bekas jenis apa yang diminati. Nanti boleh plastik juga, boleh jenis yang lainnya. Sangat menarik sekali Bu nggih. Dari percakapan kita ini Ibu akan melakukan restitusi dan pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul. Dari rencana-rencana tersebut, mana yang kira-kira akan segera jenengan lakukan? Tentunya sebelum pembelajaran diferensiasi saya akan restitusi dulu Bu. Jadi saya bisa tahu penyebab anak ini itu nanti seperti apa. Jadi saya bisa menyesuaikan treatment yang akan saya berikan kepada anak tersebut. Baik.
Tahapan restitusi seperti apa yang akan jenengan lakukan? Yang pertama itu stabilkan identitas ya Bu, terus validasi tindakan, terus yang kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Baik. Dalam pelaksanaan restitusi, Ya. adakah yang bisa membantu jenengan Bu? Nanti yang akan membantu saya itu guru BK-nya yaitu Pak Fendi dan juga wali kelasnya Pak Slamet. Oh nggih. Bagaimana beliau berdua bisa membantu? Nah, untuk langkah awal itu saya menanyakan wali kelas dulu. Nanti saya akan tanya Pak Slamet, apakah sebelumnya anak ini punya masalah atau tidak. Nah, kemudian berkoordinasi dengan Pak Fendi selaku guru BK-nya. Nanti mungkin mata pelajaran lain juga sama. Kemudian minta untuk yang lain juga guru lain bisa melakukan restitusi. Nggih. Kemudian untuk melakukan restitusi, kapan akan jenengan laksanakan? Insya Allah secepatnya ini Bu, kalau bisa sih Senin ini saya akan laksanakan karena mengingatkan nanti secepatnya akan saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Nanti kalau terlalu lama-lama masalah anak ini itu tidak bisa terselesaikan seperti itu. Baik, saya tunggu hasilnya nggih Bu. Yeah. 3 hari lagi mungkin ya kita akan berbincang-bincang lagi supaya anak ini akan lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Siap Bu. Baik Bu, semoga rencana tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana perasaan jenengan setelah melakukan perbincangan tadi? Alhamdulillah Bu, saya lega sekali gitu Bu bisa menemukan solusinya. Sebenarnya saya kemarin-kemarin berpikir juga seperti itu, apa saya beri segitiga restitusi gimana, tapi saya belum yakin. Tapi setelah ngobrol dengan Bu Isti ini saya menjadi plong ya, berarti saya yakin saya akan melaksanakan. Alhamdulillah, syukurlah nggih. Kalau begitu, apakah ada hal lain yang ingin jenengan sampaikan? Saya kira cukup Bu, dan itu aja. Nggih. Saya sangat senang Bu bisa mendengarkan cerita panjenengan. Semoga kita bisa saling berbagi nggih. Terima kasih Bu Isti atas waktu yang diberikan nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu, sudah melaksanakan praktek coaching pada hari ini. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah Bu Rois, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baiklah Bu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi? Nggih, tadi kan saya mengembangkan kompetensi saya, kehadiran penuh, kemudian tadi saya juga sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya sudah mendengarkan apa saja yang dibicarakan coach saya. Kemudian saya juga sudah menatap coach saya tidak melakukan hal lain, saya juga fokus terhadap coach saya, Bu. Bagus. Tadi juga saya lihat Bu ya, Ibu sudah hadir penuh terhadap coachnya, mendengarkan aktif, dan juga sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Apakah Ibu ini saya kira sudah melaksanakan coaching ini dengan bagus, Bu? Terima kasih Bu Rois sudah melakukan pengamatan. Ya. Nah, setelah ini tadi rencana tindak lanjut selanjutnya yang akan Ibu kembangkan dari kompetensi coaching apa ya? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu terhadap coach saya, agar coach saya terdorong untuk menemukan pemecahan masalahnya sendiri Bu. Luar biasa sekali ya Bu Isti ya. Apa sekarang langkahnya Bu Isti untuk mengembangkan kompetensi coaching ya, terutama memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi? Saya akan merefleksi diri saya Bu, kemudian memperbaiki kekurangan dan mencari referensi bagaimana praktek coaching yang baik atau belajar dengan guru yang lain Bu. Kapan Ibu akan mencari referensi untuk dilaksanakan? Insya Allah akan segera saya laksanakan Bu. Jadi begitu ya Bu ya. Nah, kapan nih Ibu akan melaksanakan praktek coaching lagi? Insya Allah dalam 2 minggu ini Bu, saya akan melaksanakan coaching lagi. Oke, untuk mengetahui progres-progresnya nanti kita akan ketemu lagi ya Bu ya. Mungkin 1 minggu lagi nggih Bu? Ya, boleh Bu. Nanti saya akan siapkan waktu supaya kita akan melakukan coaching lagi. Ya, terima kasih Bu Rois. Terima kasih sama-sama Bu Isti. Monggo. Dari Aga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.